Halo adik-adik, bertemu lagi dengan kakak Naila Hasana. Di sini kakak akan mendongeng yang berjudul Rubah yang Serakah. Ditonton ya. Dahulu kala terdapat sebuah desa yang berisikan penduduk hewan dengan badak sebagai kepala desa. Desa tersebut bernama Desa Mawar. Di Desa Mawar terdapat pepohonan yang rindang dekat dengan pantai yang indah. Banyak hewan yang berdatangan ke desa tersebut untuk menikmati indahnya pantai di sana. Suatu hari di pagi yang cerah, datanglah seekor rubah yang kaya raya. Rubah tersebut datang bersama asistennya, yaitu gorila dan kuda. Sesampainya di penginapan, rubah beserta asistennya langsung mendatangi pantai di sana. Mereka melihat pantai dengan mata takjub karena pantai di sana begitu indah. Lalu rubah berkata, "Wow, pantai ini sangat indah." "Iya bos, pantai ini sangat indah," ucap gorila yang menyetujui perkataan sang bos. Lalu kuda melihat sekeliling dan berkata, "Andai saja rumah bos ada di desa ini, pasti saya akan melihat pemandangan pantai setiap harinya." Mendengar perkataan kuda, rubah pun berpikir dan berkata, "Mengapa kita tidak membangun saja rumah di desa ini?" Kuda dengan bersemangat menyetujui perkataan sang bos. "Boleh juga tuh bos. Kalau rumah bos ada di desa ini, saya pasti akan rajin bekerja." "Tapi bos, di desa ini kan sudah penuh dengan rumah. Lalu, di mana kita akan membangun rumah?" tanya gorila. "Itu sih urusan gampang. Kita tebang saja pepohonan di sana dan membuat rumah di sana," jawab rubah sambil menuju pepohonan yang ada di dekat pantai. "Wah, ide bagus bos," ucap kuda yang menyetujui perkataan sang rubah. Sebelum menebang pepohonan, rubah meminta izin terlebih dahulu kepada kepala desa agar pembangunan pohon berjalan dengan lancar. "Pak Kepala Desa, saya izin menebang pepohonan di dekat pantai untuk membuat rumah di sana ya." "Maaf rubah, saya tidak mengizinkan Anda untuk menebang pepohonan di sana. Untuk pembangunan rumah tidak masalah, tetapi jangan di tempat itu," tolak badak. "Kenapa tidak boleh? Pohon kan bisa ditanam kembali di tempat lain. Saya bisa kok membiayai penanaman pohon tersebut. Apabila saya bisa membangun rumah di sana, saya akan membantu desa ini dalam hal finansial," ucap rubah yang masih tidak terima atas penolakan sang badak. Saya tetap tidak mengizinkan karena pepohonan di sana sangat penting untuk desa ini," ucap badak yang masih dalam keteguhannya. "Alah, pohon doang. Pokoknya saya akan tetap menebang pohon di sana. Lagi pula, desa ini juga tidak akan rugi. Apabila saya ada di desa ini, saya juga akan membantu memperbaiki jalan yang rusak di desa ini," ucap rubah yang masih keras kepala. Karena kekeras kepalaan sang rubah, sang badak pun menyerah dan mengalah.
Ya sudah, saya izinkan, tetapi dengan satu syarat. Apa itu? Tanya Rubah. Apabila terjadi sesuatu akibat penebangan pohon tersebut, saya harap Anda bertanggung jawab atas perbuatan Anda, ucap sang badak. Lalu Rubah pun menyetujuinya. Baik, saya akan bertanggung jawab. Setelah meminta izin badak, Rubah pun langsung meminta kepada kedua asistennya untuk menebang pepohonan di sana. Kuda bertugas sebagai pengangkut pohon yang telah ditebang, dan gorila bertugas sebagai penebang pohon. Karena keserakan Rubah, semua pohon di sana ditebang semua dan dibuat rumah sekaligus penginapan di tempat itu. Beberapa bulan kemudian, rumah dan penginapan yang dibangun oleh Rubah pun sudah jadi. Rubah juga sudah menepati janjinya untuk memperbaiki jalan dan membantu desa Mawar dalam hal finansial. Banyak penduduk desa yang merasa senang dengan perbaikan jalan yang dilakukan oleh Rubah. Para wisatawan pun juga senang dengan adanya penginapan mewah yang dibangun oleh Rubah. Hingga suatu hari, hujan turun terus-menerus. Penduduk desa pun tidak ada yang berani keluar rumah karena hujan yang begitu deras. Dengan turunnya hujan di desa Mawar, lambat laun, rumah dan penginapan yang ada di dekat pantai mengalami abrasi pantai atau pengikisan tanah. Ternyata karena hujan turun terus-menerus, air laut menjadi naik ke permukaan dan mengenai rumah dan penginapan sehingga terjadinya pengikisan tanah. Hal ini juga disebabkan karena tidak adanya pohon yang bisa membuat lapisan tanah menjadi padat. Setelah hujan berhenti, warga pun membantu hewan yang mengalami pengikisan tanah di rumahnya. Warga yang tadinya merasa senang dengan bantuan Rubah menjadi kecewa karena Rubahlah yang telah menebang semua pohon di dekat pantai. Rubah pun membantu hewan yang mengalami musibah dan meminta maaf kepada para korban atas kesalahannya. Rubah juga bertanggung jawab dengan menanam kembali pohon yang telah ia tebang dan mengganti rugi kepada para korban. Rubah pun menyesal atas perbuatannya.